Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman jamaah kajian yang semuanya saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini saya ingin mengisahkan kisahnya Yakub alaihi salam ketika beliau di akhir-akhir kehidupannya, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam suratul Baqarah ayat 133. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan nada bertanya, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut? Apakah kamu menyaksikan, kamu tahu ketika Yakub kehadiran kematian? Artinya Yakub di saat kematian itu datang kepada beliau. Idz qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Kepada siapa kalian menghambakan diri setelah aku mati? Orang biasanya di saat terakhir menjelang dia meninggal, biasanya dia berwasiat. Wasiat ini biasanya sesuatu yang dianggap penting sehingga perlu disampaikan kepada anak-anaknya. Sehingga tidak ada wasiat itu sesuatu yang tidak penting. Wasiat selalu sesuatu yang penting, atau minimal oleh orang yang berwasiat dianggap sesuatu yang penting. Maka takaran apakah itu penting atau tidak sangat ditentukan oleh siapa yang berwasiat. Orang yang gila harta, maka yang diwasiatkan tentang harta. Orang yang gila akhirat, maka yang diwasiatkan adalah sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan akhiratnya. Yakub alaihi salam, Yakub ini yang sering saya sampaikan kepada kalian, yang mendapatkan gelar Israel, hamba yang taat kepada Allah, sehingga dzurriyyah beliau disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Yusuf alaihi salam. Yakub adalah hamba Allah yang soleh, yang kesolehannya banyak Allah ceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yakub adalah salah satu nabi dan rasul utusan Allah, dan kita wajib mengimani, wajib percaya bahwa Yakub adalah utusan Allah. Jikalau kita tidak percaya, mengingkari kerasulan Yakub, maka rukun iman kita menjadi cacat, sehingga kita tidak cukup syarat untuk disebut sebagai orang yang beriman. Maka kesimpulannya, Yakub adalah hamba Allah yang soleh, sehingga sampai Allah berkenan
menjadikan beliau sebagai nabi dan utusannya. Yakub punya dzurriyyah, punya anak juga seorang nabi dan rasul yang soleh, yaitu Yusuf alaihi salam. Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah. Oleh sebab itu, ketika Allah mengisahkan kehidupan Yakub, walaupun tidak utuh, hanya dicuplik saat beliau menjelang kematiannya, maka ini pun sebetulnya sesuatu yang sangat layak kita ambil pelajaran. Banyak di antara kita yang di saat-saat hari tua kemudian melihat anak-anak kita, kita khawatir bagaimana masa depan anak-anak kita. Tapi yang kita khawatirkan terkait dengan kehidupannya. Dia nanti pekerjaannya apa? Dia nanti bisa bekerja apa enggak? Dia nanti kaya apa miskin? Kehidupannya nanti enak atau tidak? Bahagia atau sengsara? Yang dikhawatirkan hal-hal semacam itu. Tapi orang yang beriman, termasuk Yakub alaihissalam, tidak khawatir atas anaknya terkait dengan semua itu. Yang beliau khawatirkan ideologi anaknya, akidah anaknya setelah beliau meninggal itu ideologi yang bagaimana, lurus ataukah tidak. Sehingga yang beliau pertanyakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Kepada siapa kalian nanti menghambakan diri setelah aku mati? Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, jikalau kalian mungkin karena memang garis kehidupan yang Allah tentukan hidup dalam keadaan miskin, seringkali mengalami kekurangan harta dan materi, tapi ini tidak menjadi sebab kesengsaraan akhirat. Justru jikalau dalam keadaan miskin, engkau tetap bersabar, engkau tetap tidak berprasangka buruk kepada Allah, bahkan engkau yakin bahwa kesabaranmu di dalam kemiskinan menjadi investasi akhirat, demi Allah, itu akan betul-betul menjadi kebahagiaan akhirat. Tapi jikalau engkau, sekalipun kamu kaya, tapi kamu salah di dalam berideologi, salah di dalam berakidah, kamu tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka kamu akan sengsara. Kesengsaraan ini adalah kesengsaraan akhirat dalam waktu yang tiada batas, dalam waktu yang tiada akhir, dalam waktu yang panjang, yang abadi. Oleh sebab itu, jikalau kita berkapasitas sebagai orang tua, kelak kamu akan menjadi orang tua, kelak kamu akan mempunyai anak, maka yang mesti kita pastikan terkait dengan anak kita harus beragama yang benar, harus berislam dengan benar, harus menjadi hamba Allah yang baik, harus menjadi anak yang telah mampu secara mandiri menunaikan kewajibannya kepada Tuhannya. Sebab jikalau kita nggak peduli dengan keadaan anak kita nggak sholat misalnya, kita biarkan saja, anak kita nggak banyak tahu tentang agama, kita pun tenang seakan nggak ada masalah, berarti kita telah sampai hati mentolo. Kita melihat anak kita menjalani kehidupan akhiratnya dalam keadaan sengsara. Oleh sebab itu, ada ungkapan man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anak dan anaknya dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh,
fakulu dzanbin amilahu alaihi. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya yang bodoh itu akan ditanggung pula oleh orang tuanya. Maka didik anakmu, pastikan anakmu tahu banyak tentang agama, pastikan anakmu orang yang maksimal di dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah, pastikan anakmu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yakub alaihi salam berusaha untuk menjadi orang tua yang demikian. Kita hidup dalam sebuah kondisi di mana banyak di antara orang tua yang lebih mengkhawatirkan anaknya terkait dengan urusan dunia. Tapi mereka tidak khawatir terkait dengan anaknya menyangkut masalah akhirat. Ketika anaknya ini nilai bidang studi di sekolah, bidang studi pelajaran yang umum, dia sudah panik, bahasa Inggrisnya jelek, matematika jelek, IPA-nya jelek, dia panik. Tapi ketika anaknya ini belum sholat, dianggap biasa-biasa saja. Anaknya enggak lancar membaca Al-Quran, dianggap bukan masalah. Anaknya banyak melakukan pelanggaran kepada Allah, dianggap bukan masalah. Kita kebanyakan menemukan orang tua yang konsep berpikirnya semacam itu. Padahal kegagalan dia terkait dengan dunianya, kalaulah dia itu bodoh, pelajaran di sekolah dia nggak banyak tahu, akhirnya dia bodoh, dia nggak sukses di dalam kehidupan dunianya, itu pun hanya berlangsung sementara. Padahal belum tentu orang yang bodoh di sekolah, dia pasti tidak sukses. Berapa banyak orang yang dulu sekolahnya nggak punya prestasi, tapi kehidupannya sukses, dan berapa banyak orang yang dulu sekolahnya berprestasi, tapi kehidupannya tidak sukses. Jadi kesuksesan di dalam pelajaran ini tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan di dalam kehidupan dunia. Tapi ketidaksuksesannya terkait dengan penghambaan dan ibadah kepada Allah pasti terkait erat dengan nasibnya nanti di akhirat. Jikalau kalian sukses di dalam menghambakan diri kepada Allah, pasti akhirat bahagia. Jikalau kalian tidak sukses di dalam penghambaan kepada Allah, tidak mau bahkan enggan menunaikan perintah Allah, seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kedurhakaan kepada Allah, pasti kalian akan hidup sengsara nanti di akhirat yang abadi itu. Oleh sebab itu, Yakub ketika berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku, berarti kepada siapa kita beribadah dan menghambakan diri, itu sesuatu yang penting. Kemudian bagaimana jawaban anak-anaknya? Anak-anaknya menjawab pertanyaan sang bapak itu, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wahai bapak, wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa Ishak, dan Tuhan bapak kamu Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, kepada Tuhan yang esa, yaitu Allah itu, kami berserah diri. Maka jawaban itu yang menenteramkan hati Yakub, sehingga dia tinggalkan dunia ini dengan penuh kepuasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya karakter moral
dan karakter penghambaan seperti Yakub alaihi salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.